Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Kata hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan baik dan sehat dan dimampukan Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa kita dalam segala keadaan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu renungan dengan judul Dua Sisi Kehidupan, Antisipasi dan Solusinya. Kehidupan manusia seperti mata uang memiliki dua sisi yang berbeda. Ada sisi baik, tapi ada sisi buruknya. Ada sisi positif, tapi juga ada sisi negatifnya. Ada sisi kekuatan dan kelebihan, ada sisi kelemahan dan kekurangan dalam hidupnya. Ada peristiwa atau keadaan baik, tetapi juga ada peristiwa dan keadaan yang buruk. Saudara, yang dimaksudkan dengan hal yang baik ini contohnya adalah berkat Tuhan, janji setianya, anugerah kehidupan kekal sebagai anak-anak-Nya. Namun, sisi yang negatif adalah sakit penyakit, pergumulan, ataupun bahkan kematian. Contoh di dalam Alkitab misalnya, sisi yang buruk adalah kabar yang disampaikan kepada Ayub mengenai malapetaka, kemalangan yang begitu dahsyat menimpa keluarganya. Pada zaman Yusuf, ada kabar baik mengenai 7 tahun berkelimpahan, namun kemudian disusul dengan 7 tahun kekeringan ataupun masa yang penuh dengan krisis. Kecenderungan manusia akan lebih senang, akan lebih memilih berita dan hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk. Tentu itu adalah kecenderungan semua orang yang wajar dan manusiawi. Namun demikian, saudara, kita tidak bisa selalu memilih akan kondisi yang selalu baik, akan kondisi yang selalu yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Saudara, di dalam Perjanjian Lama ada satu kesaksian yang menarik. Dua orang yang sama-sama nabi, yang satu adalah Hananya. Di dalam Yeremia 28 ayat 3, Nabi Hananya ini menubuatkan bahwa penindasan yang menimpa Israel oleh Babilonia ini akan berakhir 2 tahun lagi. Sebaliknya, Nabi Yeremia justru menubuatkan penindasan itu masih berlangsung lama. Dalam Yeremia 29 ayat 8-10 itu disebutkan angka 70 tahun lamanya. Sebagai manusia umumnya kita akan lebih percaya, lebih memilih, dan menerima nubuat daripada Nabi Hananya dibanding dengan Nabi Yeremia. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Nubuat Nabi Hananya tidak terjadi. Bahkan 2 bulan berikutnya Nabi Hananya telah meninggal dunia. Yang justru digenapkan adalah nubuat dari Nabi Yeremia. Saudara yang saya kasih, firman Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia tidak selalu berupa kebaikan, keselamatan, ataupun berkat dan kasih Tuhan. Tak jarang firman Tuhan justru berisi tentang hukuman, kabar-kabar yang buruk tentang hari esok. Kita ingat bagaimana firman Tuhan kepada Nabi Nuh. Perihal kejahatan manusia adalah hal yang buruk, dan keputusan Tuhan untuk menghukum mereka dengan air bah. Demikian juga firman Tuhan kepada Abraham, memberitahukan tentang kejahatan orang Sodom dan Gomora, dan Tuhan akan segera menghancurkan penduduk Sodom dan Gomora. Di dalam kitab Injil, Kristus juga mengingatkan sebelum akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu.
dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Matius 24 ayat 24 dan 25. Ada juga kabar tentang perang gempa bumi, kebencian antar umat manusia di dalam Matius pasal 24 ayat 6, ayat 7 dan ayat yang ke-9. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Mengapa Tuhan melalui firman-Nya juga mengutarakan hal-hal yang demikian yang tidak kita harapkan? Peristiwa-peristiwa yang buruk. Apakah karena Tuhan ingin menakut-nakuti umat-Nya atau manusia? Tentu saja bukan. Atau karena Yesus Kristus mempunyai cara berpikir yang negatif atau negative thinking? Tentu juga tidak demikian. Sebaliknya, dengan menyampaikan peristiwa-peristiwa yang buruk itu, Tuhan Yesus justru ingin memberikan kepada kita pesan, memberikan pesan kepada umat-Nya agar lebih waspada, yakni berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41. Agar umat Tuhan senantiasa dapat melakukan berbagai upaya preventif dan juga antisipasi ketika peristiwa yang buruk itu terjadi. Itulah sebenarnya ungkapan Kristus menyatakan, lihatlah, aku mengutus kamu bagaikan domba di tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Keadaan yang digambarkan seperti di tengah serigala adalah hal yang buruk. Keadaan bahwa umat Tuhan seperti domba yang lemah itu adalah keadaan yang buruk. Tetapi ada antisipasi yang diberikan oleh Kristus. Solusi yang diberikan sebelumnya yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Contoh yang lain adalah Matius 24 ayat 15-18. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di atas tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Jelas sekali, ketika bahaya, bencana, ancaman hidup itu terjadi, Tuhan tidak mengendaki umat-Nya mengalami kehancuran atau kebinasaan. Dengan cara apa? Berlindung, melarikan diri tempat yang aman. Saudara-saudara, saat ini baik warga Indonesia maupun warga dunia masih berada dalam kondisi yang sangat sukar karena mengalami pencobaan hidup berupa pandemi COVID-19 belum berakhir. Pemerintah Republik Indonesia berupaya dengan berbagai kebijaksanaan dan usaha untuk mengatasi wabah ini, yaitu dengan perjuangan memutuskan mata rantai penularan virus corona itu. Ada seruan social distancing, physical distancing, penerapan PSBB, protokol kesehatan, juga larangan mudik. Tetapi setelah berjalan sekitar 3 bulan ini, wabah virus corona belum menampakkan tanda-tanda akan mereda, apalagi akan sirna. Sementara saudara, dampak yang ditimbulkannya sangatlah besar. Bukan hanya menyangkut kesehatan masyarakat, tetapi terutama juga dampak ekonomi. Banyak orang yang mengalami kesulitan, krisis ekonomi, ter-PHK, tidak memiliki lagi income di dalam kehidupan mereka. Sampai kapankah
pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Tapi tidak ada satupun orang yang dapat memastikannya. Baik pemerintah maupun WHO memperkirakan bahwa wabah ini mungkin akan berlangsung sangat lama. Sedangkan kebutuhan normalisasi roda ekonomi nampaknya tidak lagi bisa ditunda, apalagi menunggu sampai wabah virus corona dapat terselesaikan. Karena itulah pemerintah mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang sangat sulit, yaitu memberlakukan new normal. New normal ini artinya adalah tatanan kehidupan baru, di mana masyarakat tetap dapat bekerja, namun di tengah ancaman wabah virus corona. Justru karena inilah saudara, kita harus melakukan berbagai upaya preventif, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, supaya ketika kita mencari nafkah kehidupan, kita tidak tertular oleh virus itu, kita tetap dalam keadaan baik. Saudara yang saya kasih, adanya kabar buruk tentang virus corona ini tidak dapat dihindari. Jangankan kabar buruk, kabar tentang virus corona. Virus corona dengan dampaknya itu sendiri sudah menjadi suatu kabar yang buruk bagi masyarakat dunia. Tetapi kita tetap harus menghadapi semuanya itu. Suka atau tidak suka, kita tetap memiliki dua sisi kehidupan yang berbeda. Ada kondisi hal kabar yang baik, ada pula kondisi hal dan kabar yang buruk. Dengan kesadaran dan penerimaan akan kenyataan itu, kiranya kita diberikan hikmat, kekuatan dan kemampuan untuk melakukan upaya preventif, antisipasi, dan juga ide solusi yang tepat atas segala persoalan kehidupan kita. Bagaimana langkah antisipasi yang dimaksudkan di sini? Antisipasi adalah ide solusi yang dipersiapkan sebelum suatu masalah terjadi. Ibarat ungkapan sedia payung sebelum hujan. Ketika masalah terjadi, maka ide solusi itu diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Contohnya dalam mencari nafkah dan sudah berusaha preventif. Namun kalau misalnya ada yang masih tetap tertular virus corona, solusinya adalah menjalankan terapi pemulihan kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Sebab dengan meningkatnya daya imunitas tubuh, maka metabolisme tubuh kita akan dapat menghasilkan antibodi yang dapat mengatasi virus corona. Demikianlah pokok renungan ini. Selamat bekerja dan tetap berjuang untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga dengan keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Walaupun wabah virus corona masih berlangsung, Tuhan memelihara dan menjaga kehidupan kami. Tuhan juga memampukan gereja untuk menjadi alat Tuhan, memberikan bantuan, memberikan sedikit bantuan untuk mengurangi kekurangan hidup mereka ataupun kesusahan hidup mereka. Terima kasih, dalam kesempatan ini umat-Mu terus memiliki spirit yang kuat dan teguh, hikmat dari Roh Kudus untuk menjalani perjuangan yang tidak mudah ini dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah Tuhan, pimpin dan lindungi umat-Mu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, mencari nafkah dan kesejahteraan bagi keluarga, supaya kami dapat tidak mengalami tertular virus corona, tetap dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Inilah permohonan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.